Ini mah nggak didengar guys, gue aduh gitu. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Siebeh Neng Rahma. Jadi video kali ini Markisa, mari kita masak. Kali ini meskipun udah lebaran, baru kepikiran gitu ya. Aduh, rasanya pengen banget kue putri salju. Jadi aku mau bikin hari ini gitu guys. Gak apa-apa telat karena nastar aku udah mau habis. Jadi let's go lah kita bikin. Tapi sebelum dimulai jangan lupa di subscribe dulu channelnya. Oke, let's move to the video. Nah, aku masukkan dulu apa ini mentega 250 gram, and then ini gula halusnya 60 gram ini. Kuning telurnya aja ya guys, jangan sama putihnya. Kelihatan ya. Dan telurnya pecah. Oh my god, kudu dipasak ya. Dia. Dan nantilah kita masak. Hewai. Ini terus kita mixernya terus lama. Masukin dulu guys. Satu campur aja guys. Karena nggak ada susu bubuk, aku mau pakein krim. Ini aku mau pakein 30 ml aja krimnya. And then maizena langsung aja. Hese. Maizenanya 30 gram. Ini kacang mete. Biasanya kan dimasukin satu-satu ya, tapi kayaknya males. Jadi aku bubukin terus aku mau campurin aja. Semuanya ini kacang medenya tadi aku 80 gram. Terus ini aku udah sediain tepung terigu biasa 300 gram. Kita masukin tapi dikit-dikit aja ya. Gitu. Kayak kemarin aja pokoknya sampai si adonannya bisa di bulet-bulet guys. Dan aku lupa aku mau tambahin vanila. Ini aku pakainya yang bubuk. Ini aku mau pakainya 1 saset aja. Ini 1 sasetnya sama kayak kemarin 7,5 gram. Oke guys. Nih, udah enakan buat dibentuk. Jadi aku mau pakai ini. Biar ukurannya sama. Karena aku males kalau aku takar kayak kemarin. Aku mau nyobain. Ini aku ratain di sendok takar ini. Si ratanya kita ambil. Buat nastiin dia sama gitu. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Oh iya, ngobrolin apa ya? Jadi kemarin aku tuh merasa sakit. Jadi aku tuh ada gigi ya, ada gigi bolong. Suami aku tuh bilang, kamu kalau ada
sakit apa-apa sebelum pindah ke sini, mending kalau bisa di Indo dulu katanya sambil nunggu-nunggu, soalnya di sini nyari dokter itu susah gitu kan. Terus aku kan berpikir gitu, emang masa sih kota, maksudnya negara secanggih ini, semodern ini, masih nyari dokter susah gitu kan. Ya udahlah, akhirnya pasti periksa, ternyata aku tuh gigi yang satunya lagi tuh bolong juga ya. Jadi aku tuh 2 tambalan aja lah ya gitu ceritanya. Tapi yang satu udah aku tambah sebelumnya gitu. Cuma kayaknya ada yang copot, ternyata bukan gigi aku yang copot, tapi gigi aku ternyata aku pikir tuh tambalan aku rusak gitu. Ternyata gigi aku ada yang bolong gitu, kayak patah gitu loh sedikit. Akhirnya aku tambal aja ya, udah ceritanya tambal tuh bulan Oktober kali ya, Oktober awal kayaknya itu tuh. Iya benar, Oktober awal. Jadi kan kalau di sini semua punya kayak BPJS gitu ya. Kalau di kita kayak BPJS namanya, kalau di sini namanya tuh Card Vital gitu ya. Jadi kartu kesehatan dari negara gitu. Nah, aku tuh ada, kan udah punya tuh. Kalau mau ke dokter, kita nggak bisa ujuk-ujuk ke dokter mana gitu. Pokoknya harus ke situ dulu gitu ya kalau mau ada apa-apa. Kayak kalau kita mah klinik Paskes pertama gitu ya. Kalau di sini. Itu buat semua orang ya, bukan buat beberapa orang. Jadi emang prosedurnya harus begitu gitu. Nah, biasanya si klinik-klinik itu harus yang ada di dekat rumah. Biasanya. Makanya ya kalau di desanya nggak ada, di desa sebelahnya gitu. Nah, untung si dokter umum aku itu mau nerima. Karena katanya susah. Nah, untungnya kan pas suami udah kedaftar tulis itu. Jadi sama kayak kita, kalau kita pindah ya kita harus daftar di Paskes yang deket tempat kita tinggal gitu. Ini pagi-pagi sarapan tiba-tiba, plok, potong dong. Untuk bukan potong, copot. Aku pikir tuh, kenapa di roti ada batu. Aku pikir tuh batu, kan keras kan itu tambalan. Dokter gigi diterima guys, maaf kita tidak bisa terima pasien baru karena antriannya udah panjang. Ini gini ya caranya guys, tuh diginiin, ternyata ngebentuk langsung. Bisa nyetak dong, apa nyetak lama ya, males, nggak ada cetakannya. Lanjut, nyari lah aku tuh kayak di apa ya, kalau di kita kayak Halodoc gitu, kayak aplikasi Halodoc itu namanya, di sini Doktolim. Itu kayak semua dokter di sini pakai itu. Aku telepon-teleponin sama pak suami, nggak ada yang terima ya guys ya. Jangan sedih, nggak ada yang mau deket-deket sini. Akhirnya ini gimana, pas suami kan aku udah bilang kalau sakit di sini kalau ke dokter tuh susah. Kalau kitanya enggak, bukan pasien lama gitu. Kayak dokter di sini tuh pada nolak-nolakin pasien guys. Kalau di Indo kan, as long as kamu punya duit, ya dokter nerima aja. Di sini enggak guys, jadi semua by appointment. Jadi kalau ada yang urgent, kamu harus pergi ke mana? Rumah sakit di sini. Ke UGD gitu lah ya. Ya, 2 mingguan tuh aku dapat jadwal. Tahu gak itu jauh banget dapat dokternya di mana? Di kota gede. Karena biasanya yang banyak masih kosong-kosong itu di kota-kota gede. Kalau di kampung-kampung kan pasti udah pada dipakein sama orang-orang kampung sininya gitu. Udah pada jadi pasien lama kan, mungkin orang-orang yang udah tua, udah lama tinggal di sini. Ya sudahlah, mau gak mau kan. Waktu itu tuh kita pergi aja udah tuh. Sumpah pas ketemu dokter nih guys. Cowok dokternya tuh. Kayak masih muda gitu ya. Baru datang, aku jarang banget ke dokter gigi gitu lah. Pokoknya aku kalau ke dokter takut aja bawaannya. Dokter apa aja. Horor pokoknya kalau lihat jarum suntik, takut banget guys. Di situ ada si dokternya nggak ada, jadi itu kayak dokter pengganti, mungkin dia praktek di mana atau mungkin koas gitu lah ya dia tuh. Yaudah tuh, ih sumpah guys, pas pertama masuk datang tuh ya ke klinik, karena semua by appointment tuh jadi nggak ada yang ngantri. Yang ngantri ya emang yang misalnya telat 10 menit gitu, lagi nunggu, ya mereka datang 10 menit sebelumnya gitu, jadi udah nunggu si pasien yang terakhir di tempat dokternya gitu kan. Jadi tuh kayak kosong, terus si resepsionisnya nggak ada orang. Ini kalau di kita ada suster-suster gitu atau enggak yang bagian administrasinya gitu, ini nggak ada. Jadi itu ada tulisannya, mohon menunggu di sini di ruang tunggu, nanti dokter ya bukan suster, nanti dokter akan memanggil sesuai jadwal. Aneh banget gitu ya, mau nanya nggak ada orang gitu, ya udah kita nunggu aja tuh. Habis itu datang dokternya, datang terus biasa nih kan orang Indonesia ya,
Lihat dokternya masih muda banget cowok. Tatoan lobanya. Luas aing teh. Nggak biasa lihat dokter kan biasanya rapi gitunya di Indo mah. Itu kan udah, nah dokter kita. Tiba-tiba teh, oh iya aing bukan di Indonesia ini. Udah datang. Sumpah guys, gak ada susternya. Jadi yang ngerjain tuh dia sendiri, bayangin. Itu yang ada alat penyedot air liur itu, wrist control itu ya nggak salah namanya. Ini dia pegang sendiri. Yang ini getek-getek pegang sendiri. Terus kalau misalnya dia butuh tangannya buat dua-duanya buat gini-giniin gigi gitu, si wrist controlnya tadi caklekan ke dia guys. Terus kayak what the fuck, naon iya gitunya, kok bisa kayak gini? Ya nggak sakit tapi kan cangkel guys gitu, iya bewir kan. Terus kayak kok gini ya gitu, ini apa karena di klinik apa gimana gitu kan. Udahlah ya itu masih sumpah ya seumur-umur udah amat takut sama dokter. Nah kan itu kan sekalian ini waktunya udah banyak sekalian harus dibersihin gitu kan karena giginya. Oh ya udah gitu sekalian. Ya udah gimana bagusnya dokter aja gitu kata suami. Sumpah guys umur-umur itu kayak di ubek-ubeknya tuh kayak kan biasanya kalau di Indo tuh kayaknya si dokternya tuh bilang gini kalau sakit tepak aja gitu atau enggak gitu. Jadi aku berhenti dulu gitu ya atau biar biar gak kenceng-kenceng banget gitu pas lagi gitu-gitunya. Ini mah gak didengar guys, aku gue aduh gitu. Kagak didengar. Terus we aing diubek-ubek di dalam mulut nih. Trauma. Sumpah trauma. Habis itu teh udah ya ceritanya teh udah beres tapi kayak pertama kali kayak gini gitu. And then habis itu ya Agustus akhir lah. Tiba-tiba pertama kali seumur hidup kedua deh dulu waktu kecil pernah SMA sakit gigi ini mirip sakit banget dan itu berasal dari gigi yang baru ditambal dan yang baru 6 bulan ditambal itu sakitnya buset sampai gak bisa apa-apa guys bener-bener gak bisa apa-apa posisi waktu itu ada kita lagi pergi ke rumah anaknya Pak suami dan nelpon ke sana sini nggak ada yang mau nerima akhirnya udah telepon dokter kamu aja katanya kita pulang dan dikasih itu hari apa ya? Hari Kamis gitu Jumat itu hari Jumat dapet jadwalnya hari apa coba Selasa bayangin aku harus menahan sakit itu dari itu enggak hari Jumat itu kan pulangnya itu aku di sana sakit gitu 3 hari apa 2 hari gitu ya pokoknya di sana juga tuh kayak gak bisa ngapa-ngapain guys bener-bener gak bisa tidur pokoknya sedih banget guys itu nah pas hari Minggunya aku udah nangis gitu terus kayak ada nomor darurat gitu buat kesehatan gitu lah ya coba katanya telepon kayak halo dok bisa video call gitu bisa video call namanya apa ya Livi gitu kalau salah namanya nama si aplikasinya tuh udah tuh ini aku pakai itu nelfon dan kita ketemunya dokter umum kata dokter umumnya sakitnya gimana dari 1 sampai 10 sakitnya berapa sakitnya 10 aku bilang gak tau 11 pokoknya sakit banget gitu oh gitu akhirnya itu aku dikasih obat dan itu pun nggak bisa beli guys karena hari Minggu semua tutup apotek tutup guys udah pokoknya itu penderitaan aku paling parah di sini sih sedih banget sih itu nggak ada apotek 24 jam loh mungkin kalau di Paris ada kali ya kalau di sini nggak ada kalau apalagi di kampung-kampung nggak ada kita nyari-nyari tuh udah nelpon-nelponin semua tutup aduh gimana ya udah kamu tahan dulu itu tahan lagi semalam lagi nangis aja tiap malam akhirnya besokannya pas Umi beliin tuh pagi-pagi kamu beli dulu aku nggak bisa ya udah tuh dia beli dulu dia ke kantor dulu dia izin dulu tuh pulang buat ngasihin beli obat sama ngasihin obat si dokternya sampai ngasih aku obat opium jadi tuh kayak paracetamol plus opium dalamnya tahu opium itu bunga yang zaman dulu dipakai dokter-dokter zaman bahula ya morfin itu tuh morfinnya orang zaman dulu tuh opium jadi serbuk bunga dari opium itu kayak apa ya efeknya tuh kayak morfin saking sakit banget dan itu aku akhirnya bisa tidur guys pakai obat itu tapi bisa nggak berasa sakitnya cuma 2 jam dan itu cuma bisa dipakai setiap 6 jam setiap 6 jam pas setiap 8 jam ya antara 6 sampai 8 lah pokoknya gitu jadi nggak boleh sebelum jam itu nggak boleh dimakan lagi jadi itu sisanya tetap aku nahan sakit lagi habis itu tibalah hari Selasa aku harus ke dokter sendiri guys pas suami lagi sibuk banget gak bisa cuti nggak bisa ngantar udah gitu jauh 1,5 jam kan
Aku pergi sambil sakit gigi, nangis di jalan gitu, naik kereta, naik bus sama kereta 2 kali. Itu sambil nangis, ya ampun sedih banget. Kalau di Indo kayaknya kalau sakit ada aja gitu dokter gitu kan. Pokoknya aku gak mau dokter yang kemarin. Tuh, waktu kemarin udah ngomong kan, bilangin jangan dokter yang kemarin, aku gak mau bilang gitu. Ini aku lagi sakit kan, kalau sama dia lagi nggak mau gue gitu, mau takut diubek-ubek sakit. Itu tuh kayaknya nanti tuh bakalan disuruh potong saraf. Katanya ini nggak bakalan dicopot gitu giginya. Nggak bakal, itu nanti sarafnya dipotong. Nah, aku baru denger. Aku baru tahu kalau ada treatment dipotong sarafnya, giginya tetap ditambal gitu. Tapi itu nanti si gigi kita tuh nggak ngerasain sakit lagi. Udah lah, akhirnya ketemulah dokternya. Udah, wah deg-degannya. Sakit banget, iya. Aduh kasihan banget kata dokternya cewek ya. Untung dokternya bisa bahasa Inggris. Bayangin gue sendirian, terus kagak ngerti dia, gimana ini. Ya udah ayo kita lihat ya katanya. Tahu nggak guys? Kayak gimana ini gitu. Kan takut banget ya suntik ya, itu pasti aku dibius tuh. Udah kepikir pasti dibius, nggak mungkin nggak dibius kan buat dilihat. Tahu kalian itu pertama kali dibius itu kayak mau pingsan. Kayak, ini gimana aku sendirian nggak bisa ngerengek ke orang gitu. Aku harus ngerengek ke dokter. Terus kayak maaf ya ini harus dibius ya katanya. Tapi dok aku takut banget. Iya ini pasti agak sakit sih katanya, tapi tahan ya katanya biar aku bisa periksa, kalau nggak dibius sakit banget pasti. Itu kayak bengkaknya udah parah banget, udah segede gini. Berapa 2 kali, jadi di sebelah sininya sama di sebelah sininya gitu, jadi dari 2 sisi. Dan tahu habis itu kayak udah tangan gemetar, yang disuntik ini yang gemetar tangannya. Habis itu ditunggu, kata dokternya ditunggu dulu biar bereaksi anestesinya. Nanti habis ini saya pegang, bilang kalau sakit katanya gitu. Ada kali 2 menit gitu ya. Biasanya langsung gitu kan, nggak lama lah gitu, nanti tiba-tiba kita nggak berasa gitu bakal kebas gitu. Dan tahu gak guys, pasti begitu masih sakit masih sakit beneran, sakit dok, sakit bilang gitu kan. Katanya aduh maaf ini aku harus suntik lagi kata dokter. 2 lagi guys, ini lagi 1 diam lagi. Dokternya gara-gara biasanya 2 orang udah kebas gitu, enggak aku masih beras, ini aneh banget. Udah diketok lagi, sakit lagi guys. Ini kayak otak aku tuh kayak ini harusnya aku udah pingsan, tapi aku nggak pingsan, nggak pernah pingsan seumur hidup. Akhirnya guys tahu, aku disuntik lagi, jadi total suntikannya 6. Bayangin sama kalian sakitnya gigi aku kayak gimana. Dokternya ini aku harus potong dulu sarafnya kata dia gitu kan, sama aku harus bersihin dulu kata dia gitu. Aku harus bersihin dulu, nanti ini harus ada treatment selanjutnya minggu depan kata dia. Nggak bisa langsung, nggak bisa katanya, jadi ini harus nunggu dulu. Gak sakit karena kan lagi sakit kan akunya, jadi itu si treatmentnya itu harus nunggu kamu gak sakit dulu katanya. Nanti aku langsung kayak ya ampun, nanti harus sini lagi sakit-sakitan lagi gitu kan, diulik-ulik lagi untuknya sejaman kali. Udah tuh, dan itu nggak ditambal dulu, jadi kayak dikasih kayak tambalan permanen temporary gitu. Pulang deh tuh, itu kayak ya Allah alhamdulillah gitu udah sehat lagi. Gitu kayak gila sih. Sakit di sini tuh ribet, makanya dulu di sini waktu corona banyak orang meninggal kan ya gitu, sistem ke dokternya ribet guys. Itulah kira-kira ya cerita aku curcol. Urusan ke dokter, urusan servis di sini tuh kayak nol banget. Di sini tuh kayak aduh, sama di Indo mah jauh pengalaman di sini gitu. Kalau di Indo kan kalau ke dokter selama kita punya duit kita bisa ke dokter gitu ya, dokter juga banyak ada gitu. Di sini enggak. Oke guys, tuh ini loh yang terakhir kita masukkan. Oke guys, tada! Putri saljunya sudah jadi, dapat setoples gini. Ini kayaknya toplesnya 500 gram deh. Soalnya ini pas. Oke, sekarang kita coba.
Enak banget. Tapi ini beneran si kuenya lumer di mulut, plus manisnya juga nggak giung. So kalian pasti suka. Kalian harus recreate ini resep aku ya. Sekian dulu video kali ini. Makasih udah nonton Markisa kali ini. So, sebelum berakhir, aku ingatkan lagi, jangan lupa di like dan komen video akunya. Dan jangan lupa yang belum pada subscribe, jangan lupa subscribe channel aku ya guys. See you on the next video. Hatur nuhun, bye-bye.